Titik. Setelah itu, Johan sengaja menatap Jack dan berkata sambil tersenyum. Mereka menyebutnya apa? Kemanusiaan. Apa itu? Jack dengan santai berkata, kemanusiaan. Ya, kata Johan sambil tersenyum. Kami sangat berperi kemanusiaan di sini. Setelah itu, dia bergegas ke arah Tama dan berkata dengan suara rendah. Tuan Renza, saya biasanya tidak menyalakan udara segar, AC, di sini. Saya hanya tidak ingin orang itu terlalu nyaman. Ini karena Anda bilang Anda akan datang kemarin. Dan saya baru menyalakannya kemarin. Saya meminta Jiro untuk membukanya terlebih dahulu. Dan saya akan meminta Jiro menutupnya setelah Anda pergi. Tama mengangguk sambil tersenyum dan memuji. Itu kamu, Johan, kamu memang bijaksana. Johan tersenyum dan menepuk-nepuk jaketnya di dadanya. Dia berbisik, Tuan Renza, saya juga membawa peralatan kaligrafi manusia. Selama Anda mengucapkan sepatah kata pun, meskipun itu adalah anggota keluarga Rothschild, saya berani menaruh beberapa kata di dahinya. Tama tersenyum dan berkata, ini tidak perlu. Tidak ada pertumpahan darah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berkata pada Jiro, Jiro, ajak kami menemui ayah dan anak itu. Baik, Jiro pergi ke sana dengan patuh. Dia berjalan maju dan berhenti di depan sel ketiga. Dia berbalik dan berkata, Tuan Renza, mereka ada di sini. Saat dia berbicara, Tama sudah tiba. Ketika Erik melihat Tama dari ranjang rumah sakit, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia tidak bisa menahan gemetar. Dan ayahnya juga sama gugupnya. Tak satu pun dari mereka tahu apa yang akan dilakukan Tama ketika dia tiba-tiba datang setelah sekian lama. Saat ini, Jack juga tiba. Dia memandangi ayah dan anak yang berantakan di dalam sel dan sedikit tertegun sejenak. Faktanya, dia tidak mengenal ayah dan anak tersebut dan bahkan tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka berdua. Bagaimanapun, keluarganya memiliki terlalu banyak saudara. Anggota keluarga utama seperti Jack sendiri memandang rendah mereka. Jadi mereka tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Meskipun dia telah melihat informasi dan foto ayah dan anak tersebut sebelum dia datang. Ketika dia melihat ayah dan anak yang telah lama ditahan di depannya, tidak ada yang keluar sekaligus. Namun, dia tidak mengenali ayah dan anak tersebut, namun ayah Erik mengenalinya. Wajar jika seorang tuan tidak mengenali budaknya, tapi budak mana yang tidak menyimpan tuannya di dalam hatinya? Saat dia mengenali Jack, dia tertegun seperti tersambar petir. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar. Berpikir bahwa Jack ada di sini untuk menyelamatkan dia dan putranya. Jadi dia langsung merasakan cahaya dan harapan yang kuat di dalam hatinya. Dalam situasi putus asa, dia dan putranya menantikan bintang dan bulan. Berharap keluarga Rothschild akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan mereka. Sekarang, akhirnya waktunya pulang. Jadi dia berlutut di tanah dengan suara letupan yang sangat bersemangat. Menatap Jack dan menangis sambil menangis. Tuan Rothschild, kamu akhirnya datang untuk menyelamatkan kami. Tolong buat keputusan untuk kami, ayah dan anak. Biarkan orang bernama Renza ini mendapat masalah. Jack dikejutkan oleh lelaki tua jorok di depannya dengan janggut jorok dan rambut beruban. Ketika dia mendengar bahwa pihak lain mengenalinya sebagai anggota keluarga Rothschild, dia tanpa sadar bertanya kepadanya, "Apa kamu mengenal saya?" Ayah Erik menangis dan berkata, "Ya, tentu saja, aku mengenalmu. Anda adalah sang patriark, putra sulung Simon Rothschild. Nama Anda Jack Rothschild. Saya kerabat jauh Anda. Nama saya Martin Donald. Dan saya adalah kepala keluarga Donald. Tolong selamatkan aku dan anakku." Setelah mendengar ini,
Jack memandang pria yang menangis di depannya dan pria yang menangis dan berjuang di ranjang rumah sakit. Melihat orang sakit yang ingin duduk, dia benar-benar ketakutan. Meskipun kali ini dia diperintahkan untuk mencari ayah dan anak itu, dia tidak pernah bermimpi akan menemukannya pada hari pertama dia tiba di Jakarta. Yang lebih mengejutkannya adalah ayah dan anak itu sebenarnya ada di tangan Tama. Dan dia disiksa dengan sangat menyedihkan. Dia dengan cepat berbalik dan bertanya pada Tama, "Tuan Renza, apa yang terjadi?" Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apa yang terjadi? Apa yang ingin kamu tanyakan?" Jack berkata dengan tergesa-gesa, "Mengapa keduanya ada di sini? Mereka adalah orang-orang yang ingin saya temukan di Jakarta kali ini." "Oh." Tama tersenyum dan berkata, "Jadi kalian adalah saudara. Ayo Jiro, buka pintunya dan biarkan kerabatnya bersatu kembali." Jiro berkata dengan rajin, "Baiklah, Tuan Renza, saya akan membuka pintunya sekarang." Setelah itu, dia mengeluarkan banyak kunci dari sakunya dan mengambil salah satunya. Bergerak maju dan membuka pintu besi. Di dalam, ayah tua Erik melihat pintu besi terbuka dan berlutut di depan Jack hampir tanpa berpikir. Dia menangis dan berkata, "Tuan, jika kita berbicara tentang hubungan darah, saya bisa dianggap sebagai sepupu jauh Anda. Demi kerabat, kamu harus membawa aku dan anakku kembali apapun yang terjadi. Dan jika kamu meninggalkan kami di sini, kami berdua akan segera mati." Jack dengan cepat berbalik dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, itu, keduanya adalah orang yang aku cari kali ini." Tama mengangkat bahu dan berkata dengan nada dingin, "Selamat, sekarang kamu telah menemukannya. Kali ini kamu datang ke Jakarta untuk mereka. Dapat dikatakan bahwa tujuan telah tercapai dan manfaat telah tercapai. Johan akan menyiapkan meja untuk kamu rayakan." Jack segera memohon, "Tuan Renza, dua orang ini dari kerabat keluarga saya. Saya datang ke sini kali ini untuk menemukan mereka dan membawanya kembali. Saya juga berharap Anda bisa menjadi bangsawan dan membiarkan mereka pergi bersama saya." Tama berkata sambil tersenyum, "Jack, kau belum tahu mengapa mereka dibawa pergi. Aku memenjarakan mereka di sini, dan kau berani memintaku mengirim mereka kembali tanpa rasa malu. Kenapa kamu begitu yakin sehingga aku tidak berani membiarkan mereka mengunci kembali?" Melihat Tama sedikit marah, Jack dengan cepat berkata dengan nada memohon, "Tuan Renza, saya jelas tidak bermaksud demikian. Tadi saya sangat ingin menyelamatkan orang, tapi saya tidak memahaminya dengan jelas. Saya ingin tahu kesalahan apa yang mereka berdua lakukan hingga dikurung di sini olehmu." Tama memandang orang yang berlutut di tanah, Martin, dan berkata dengan tenang, "Katakan padaku, hal baik apa yang telah kamu dan putramu lakukan?" Saat dia berbicara, Tama memperingatkan dengan suara dingin, "Kamu harus menceritakan semua yang telah kamu lakukan. Kalau tidak, aku akan membuatmu makan makanan anjing untuk sebulan." Martin berkata dengan cepat, "Tuan, ini masalahnya, anak saya bingung." Sambil berkata, dia menjelaskan bagaimana Erik jatuh cinta pada Melissa. Dan kisah Houston Group menjelaskan secara detail bagaimana dia meracuni ayah Melissa, menyebabkan ayahnya menderita gagal ginjal, dan bagaimana dia menggunakan masalah ginjalnya untuk memaksa Melissa tunduk. Karena Tama ada di sisinya, dia tidak berani bersembunyi atau menutupi sama sekali. Setelah dia selesai mengatakan ini, Tama di sampingnya mencibir, "Kamu benar-benar orang yang tidak tahu malu. Kau sendiri telah menjelaskan dengan sangat jelas tentang serangkaian perilaku tercela yang dilakukan putramu. Tindakan yang disengaja di sini semuanya terkait satu sama lain. Apa tidak cukup untuk membuktikan bahwa dia melakukannya dengan sengaja dan bahkan merencanakannya sejak lama?"
Pertama-tama kau menyebut putramu sedang bingung untuk sementara waktu. Apa ini hanya kebingungan sementara? Apa ini setidaknya 1 bulan kebingungan? Hati Martin bergetar ketakutan, dan dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Tuan Renza benar, saya menggunakan kata-kata yang salah. Putraku memang bajingan, semua ini sudah direncanakannya sejak lama. Setelah itu, dia kemudian dengan cepat berkata, Tuan Renza, tolong jangan khawatir. Kami sangat bersedia meminta maaf kepada Melissa dan keluarganya serta memberikan kompensasi finansial. Kami hanya meminta Anda memberi kami kesempatan. Kami pasti bisa mendapatkan pengampunannya. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.